Halo Kak, Oke, selamat sore Nida. Oke, bacaan yang diberikan kepada siswa. Oh, bacaannya dipilih secara acak. Memberikan beberapa bacaan. Oh, oke, oke. Hmm, itu tuh bagian yang kakak nggak langsung bisa tangkap just blank gitu. Ngerasa sekali tentang kombinatorika ini. Oke, yang semuanya diberikan kepada ketiga siswa. Jika dipilih tiga bacaan, tiga bacaan yang semuanya diberikan. Oke, banyak cara guru memilih buku sehingga ini Sarah menerima bacaan tentang kesehatan. Oke, serta Banu dan Chandra menerima bacaan tentang pahlawan. Jika dipilih tiga bacaan, yang semuanya diberikan nggak? Oh, satu orang dapat satu gitu ya. Dia milih tiga, disebar untuk tiga, tiga orang gitu ceritanya ya. Ini tiga bacaan. Em, oke. Oh ya udah, benar lah ini. 10. Terus sisanya banyak ibu yang memilih sehingga Sarah dan Banu membaca pahlawan. Ya, ini betul. Nomor empat, baik, nomor satu aman ya. aman. Oke. Kau tadi kayak start baca di sini ya. Jika dipilih tiga, tak pikir satu orang baca tiga, ternyata tiga tuh langsung disebar ya, masih ke masing-masing ya. Jadi satu orang baca satu satu buku. Oke, aman. Nomor nomor kedua. Wait, ketemu nih. Peluang ketiganya mendapat bacaan. Peluang ketiganya. Berarti ini kalimatnya dan ya. Mendapat bacaan tentang pahlawan. Eh, eh, oh ini dua statement ya. Ketiganya tuh pahlawan. Ini tuh tak tulis dulu ini dan terus tapi si ini atau Banu hmm, atau Banu pahlawan atau Banu membaca ini satu kalimat atau loh segini ini satu kalimat panjang baca pahlawan serta Sarah dan Chandra dapat baca oke ya oke deng. Gampang nih. Kelihatan nggak kalau di sini tuh ada kakak coba pembatasnya pakai kata atau ini anda ya. Jadi yang ditanya itu kalimat yang ini tak ijuin dulu. Jadi ada ada dua dua kondisi di sini. Yang pertama itu ketiganya dapat dapat ketiganya semuanya baca pahlawan. Nah, terus yang kedua, jadi ini kode satu. Yang kedua itu, nah yang kuning itu. Jadi Banunya baca pahlawan, Sarah Chandranya baca kesehatan. Jadi di sini peluang totalnya itu peluang kalimat satu. Nah kan ini atau ya, atau berarti pakai tambah. Nah, kalimat terus peluang yang di kedua. Nah, kayaknya kita harus hitung terpisah deh. Coba Aninda hitung dulu yang satu. Nah, yang satu ini dan nih kalimatnya nih. Ini dan nih. Berarti dan itu dia kayak gini. Si um, gimana cara nulisnya biar oke ya? Si Sarah harus baca pahlawan. Habis itu si Banu harus baca pahlawan. Si Chandra juga harus baca pahlawan. Tapi kan enggak deh, ketiganya, nah gini, ketiganya harus baca pahlawan. Oke, dua, dua kalimat pertama yang tak tulis. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Ya, cara lebih cepat untuk nulis kalimat kayak gini, tapi tak biarin aja dulu ya. Kalau yang kedua, berarti agak beda nih kondisinya. Jadi si kayak urut ya dari Sarah aja dulu. Si Sarahnya itu baca kesehatan, si Banu baca pahlawan, si Chandra kesehatan. Nah, ini juga juga dan nih kalimat ini. Jadi harus harus begitu. Nah, gini. Oke. Nah, kayaknya yang jadi tantangan sekarang tuh kalau misalnya Anda cari ini satu-satu, bisa sih. Ini dicari dicari satu-satu bisa. Cuman ada ide lain nggak ya?
Ini sampai situ kalimatnya aman. Aman. Ini kok kayak curiga, kayaknya bisa dibaca sekalian ya. Eh sebentar. P1 nih kayak curiga nggak mas. Ini benar konsepnya kayak gini. Cuman, kan dia semuanya baca pahlawan ya. Jadi kita perlu 3 buku kan. Kita perlu 3 buku. Yang nggak perlu bolak-balik tuh kombinasi ya. Berarti di sini, nah gini. Coba kak nulisnya itu eh 10C3. Oke. 10C3 berarti di sini 22C3. Cocok nggak? Jadi peluangnya itu untuk dapat eh, untuk dapetin, kan ketiganya ini harus pahlawan nih. Jadi ini tuh banyaknya banyaknya pilihan untuk dapetin 3 buku pahlawan. Jadi ada 10 buku pahlawan, kita ambil 3. Jadi 10 kita kita pilih 3. Jadi nggak urutan nggak penting. Jadi 10C3. Nah, ini banyaknya cara semua untuk milih 3 buku itu 22C3. Ada 22 buku. Nah, kita pilih 3. Sampai sini cocok? Cocok. Nah, itu P1-nya. Sekarang kita skip dulu, coba ke P2. Nah, di sini yang kakak nyadar kenapa nggak bisa ngitung peluangnya itu 1. Misalnya di sini ya, pakai konsep yang di atas, yang eh, pasti ini 22C3 juga. Kan gitu. Itu 22C3. Gimana sekarang caranya milih? Kalau yang ini kakak kebayang. Coba kakak cari yang ini dulu. Oke. Di sini tuh berarti 10C1. 12C1. Wait, 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 wait. Kak salah nggak sih? Ini pahlawan ya? Pahlawan tuh bukunya ada 12. Sorry. Oke. Nah, ini 10C1. Oh, ini nih. Yes, nangkap. Dua ini dah. Ini coba gabungin nih. Ini kan sama aja artinya kayak milih 2 buku kesehatan ya. Jadi ini tuh 10C2. Nah, gini 10C2. Nah, ini dia dikali ini. Sip, dapatlah. Oke, ada mau tak dulu? Ya, betul, caranya betul. Jawabannya 38/77. Typo di opsi aja. Nah, jangan tadi Aninda nggak ketemu jawabannya karena typo. Mungkin udah dapat Oh, angkanya. mungkin aja. Nih, kata ini dihitung aja manual. Udah dah, dapat 38. 38/77. Kan ininya, em, kayaknya nggak sih ada teknik yang gimana-gimana untuk ngelanjutin ini. Ini kan berarti, saya agak lupa. 22 faktorial bagi, terus kayak gini ya. Nah, di sini 12 faktorial dibagi set set. Nah, gitu. Di sini lanjutin lagi. Jadi, eh, 8 faktorial, 2 faktorial, 11 faktorial. Ini sebenarnya 12C1 kan 12 ya. Ini enggak ya. Kalau ini belakangnya 1 ya. Iya. Jadi ini anggap aja 12 langsung gitu ya. Set, 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 set. Coba. Hmm. Ada nggak nih kayak angka bagus coret-coretannya? Biasanya sih dibuat biar ada ya. Idealnya harusnya diadain. 19. Nah, ya kayak gini. Ini tinggal cuman kan nanti mau dijumlah nih. Jadi kan kita harus jaga supaya supaya penyebutnya ini sama kan. Jadi, eh
jangan terlalu agresif untuk kita coret di awal lebih baik. Kebetulan, nah ini apes nih. Kebetulan nggak ada yang bisa di di gini nih, dicoret dengan apa ya, sama-sama dicoret gitu. Coba misalnya, mungkin ya Kak, kalau untuk tes tak gini deh. Oh, berarti biar minimalis, atasnya aja yang kita sederhanain ya. Ini tak biarin aja sama kuning, jadi 12, 11, 10 per, oh ya. Nah, ini tak biarin aja kuning gitu dulu. Gitu. Set, set, 6, set, set. Nah, ini 2. Oh, oke juga nih Tata angkanya. Jadi yang bagian hijau di sini, ah, segini nih 220. Benar ya nih? 220. Yang bagian sini 10, 9, 12, gini 6. Ini kita biarin bulatannya. Ini 540. Oke, ini 540. Coba dulu tambah 540. Nah, dibagi. Oh, mungkin yang kuning nih hitung deh sekali nih. Jadi 22, 21, 20 per 3 kali 2. Oke, ini 7. Hmm, oke, ini jelek ya. Kok gitu ini. Oke, 77 kali, nggak bagus juga ya. 14 kali 11, 154. Wait, kita tulis dulu. Oke, 1540 nih, 1540. Wait. Pascal, ini tinggal Pascal tulis tangan aja. Yap, dapat 38 per. Oh, nah ini ya. Sa- Ya, masuk akal. Oke. Tahu nggak, menurut Aninda, kenapa kenapa nggak bisa kita cari ininya sendirian ya? Misalnya, berapa peluang, um, ini lihat kondisi satu misalnya. Kondisi probabilitas yang pertama, kan konsepnya begini. Tapi nggak bisa nih kita ngedapetin, bisa sih, cuman jadinya agak agak ribet. Ini kan artinya peluang si Sarah dapetin buku pahlawan. Nah, kan dapet nih dia. Kan sebetulnya peluangnya itu ya, 1/12 kan. Cuman kan terlalu banyak, terlalu banyak. eh, nah, nggak cocok kita pakai konsep peluangnya itu untuk milih berapa yang didapat dari apa yang ada. Tapi peluangnya di sini tuh berarti ada berapa banyak cara untuk dia dapetin pahlawan dibandingin semua caranya. Makanya kita harus Mm-mm. bawanya ke kombinasi. Jadi eh, nge-switch idenya tuh kayaknya yang agak agak sulit mungkin. Oke. Hmm. Tentang kesehatan, serta Sarah dan Chandra tidak sama-sama mendapat, tidak sama-sama, sama, gimana maksudnya? Dan tidak sama-sama mendapat pesan tentang kesehatan. Wait. Tulis saya dulu ya. Jadi di sini tuh Banu, eh, Banu itu dapatnya udah pasti kesehatan. Tapi di sini dikali, soalnya dia itu dan, hmm, serta, wait, eh, dan tidak sama-sama. Oh alah, intinya Sarah ini dia harus beda ya. Ya, sama nggak persepsinya sampai sana. Jadi bagian sini, nah ini untungnya sih dua kalimat ini ditempel loh. Jadi finally nangkap kalau ini tuh maksudnya, eh, intinya Sarah sama Chandra ini harus harus beda aja gitu. Ya, harus beda. Nah, cuman kakak ngebayangin bedanya itu kok lebih baik tak tak anggapnya begini ya. Eh, kan bisa berarti kita cari kapan dia sama, terus kita cari bedanya kan. Kapan? Jadi mungkin
kan dia harus beda, berarti kakak mau buatnya satu dikurang peluang peluang Sarah sama, aduh gimana salin dulu saya, gini sama gitu. Nangkep ya? Jadi kakak mau cari dia samanya berapa? Nah, nanti nanti tak tak kurangin satu kayak gitu. Oke. Em, di, oh, kenapa? Halo? Enggak, Kak? Halo. Oke. Nah, ini yang bagian sini. Wait, wait. Itu yang jadi masalah pas dia itu. Oh, gini, 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 gini. Ah, kakak buat simulasinya berarti Banu kesehatan. Kayaknya yang Ananda kerjain deh, yang dikali dua tuh. Jadi kalau Sarahnya kesehatan, berarti si Chandranya harus pahlawan. Nah, ini ditambah Banu tetap dia kesehatan, tapi di sini Sarahnya pahlawan, Chandranya yang kesehatan. Nah, gini. Oke, oke, gitu dia. Kayak perlu kertas terpisah nih. Oke, wait. Set, 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 set. Oke. Bagian sini konsepnya kayak yang tadi, Ananda. Ini yang bagian sini ya, itu artinya kesehatan tuh ada 10 ya. 10 C2, 10 C2 dikali sama 12 C1. Nah, gini, 12 C1. Nanti itu semuanya ini 22 C3. Nah, ini tambah. Nah, ini yang sepakat lagi nih. Hah? Set. Nah, ini sama ini. Gitu. Kan dia mau, jadi di kondisi yang ini tuh ada sama-sama kesehatan ya. Oh, berarti benar caranya ini dah. Secara kebetulan ini ternyata dikali dua juga ya, 10 C2 Iya. ya di ya Awalnya ya tak ya giniin ya. manual, cuman kayak setelah sekali dapat kali dua ya udah kali dua terus. Benar juga. Ini ternyata ini pas lah sama gitu. Oke Emang oke. selalu sama. Selalu sama ya? Iya, selalu sama. Kalau misalnya dia apa kayak apa yang berbeda gitu selalu sama. Oke. Sekarang em, langsung kita bawa ke kalkulator dulu. 2 dikali 10 C2, kok beda ya? Hmm. Anda langsung dapat 18/77. Di sini kakak dapatnya itu malah 54/77. 54. Kurang nyoret-nyoret ya, Kak? Di sini kalkulator sih Oh sepuluh c ya? dua. Hmm. Wait, Tapi tapi ini cara. 54 ada jawabannya. Oh, oke oke. Ini bagus juga caranya ini ya. Sebentar. Dia yang 10 ini kan kesehat. Tadi 10 itu kesehatan ya. 10 9. Oke. Dikali-kali di sini tuh 12 12. Oh ya, ini benar juga kayak gini. Ini betul kayak gitu, kali dua. Hmm, ya sih, benar juga. Tapi salahnya ini di mana ya sekarang ya? Ya, ini kakak dan nangkep nih, maksud cara Nenda yang ini. Em, Sebentar, sebentar. Mikir-mikir. Apa cara cara ini yang salah? Ya, berarti cara cara Aninda ini yang salah. Sebentar, ya. Kakak belum kasih bukti salahnya di mana dulu. Kakak kebuka ide nih, karena Aninda ngerjainnya kayak gini. Jadi kan ada dua dua kondisi ya. Bisa jadi Banu kesehatan, Banu kesehatan, Sarah kesehatan, Chandra enggak. Nanti Banu kesehatan, Chandra yang kesehatan,
eh, eh, benar juga sih. Oh ya benar, L2. Oke, masih betul. Nggak jadi. Oke deh, cara Ananda ini approve dah yang bagian situ. Cuman kakak Hmm. nggak bisa menilai ini salahnya di mana ya. Oke. Ada mau ditanya dulu? Nope. Kenapa berarti nomor 2 kita nggak bisa pakai cara kayak nomor 3 ya? Kira-kira batasannya di mananya nih? Atau nanti deh lanjut dulu. Oke, bisa ya? Wait, tes. Kamu lihat dua dulu. Kenapa kita nggak bisa pakai cara yang kayak filling slot gitu di sini? Bisa deh. Tetap tetap bisa, tapi ya. Oke, lanjut ya ke teks 2. Teks 2 udah ada dikerjain? X2 eh hmm, udah tapi kayak nggak bisa, nggak ngerti, nggak Oke, kebayang. sip. Coba yang ini. Eh, belum baca. Hmm, dengan penampangnya persegi. Oke. Oke, ini yang kakak rasa penting. Dia tuh persegi 3 senti. Hmm, menumpuk bajanya. Oh, mejanya tingginya 90. Oke. Tinggi tumpukan baja ringan 3 meter dari lantai. Oke. Eh, banyak baja ringan pada tiap tingkat selalu satu lebih banyak. Oh, banyak baja ringan pada tiap tingkat selalu satu lebih banyak yang pada tiap tingkat selalu satu lebih banyak dari baja ringan pada tingkat di bawahnya. Oh, lucu ya. Eh, ini ada gambar, oh nggak dikasih. Satu lebih banyak dari baja ringan tingkat di bawahnya. Oke, pada tingkat. Hmm, oke, sip lah. Ini bukan bukan lebih sedikit ya? Kok kayak ngebayangin itu dia orang naruh sesuatu tuh kayak jadi piramid gitu bukan ya? Bukan ya? Nggak ngerti jujur. Karena kayak udah mencoba banyak bentuk dan tidak mendapat. Nah, kayak gini. Pada tingkat paling atas terdapat 3 baja ringan. Terus banyak baja ringan pada tiap tingkat selalu satu lebih banyak daripada tingkat di bawahnya. Berarti ini harusnya 2 dong. Segini, jadinya segini aja. Ini udah kayak kalau misalnya kalimatnya nggak typo ya, kalau kalimatnya nggak typo, udah segini. Jadi eh, segini ini 3 meter, tapi kok terlihat nggak masuk akal ya, soalnya kan penampangnya ini aja segininya 90 cm. Tapi ininya aja 3 cm gitu. Ya, jadi kayaknya typonya di sini. Typonya di sana. Mungkin ini kakak rasa maksudnya itu eh, makin bawah tuh dia makin naik deh. Jadi yang kalimat merahnya aja yang meleset. Anda ngebayanginnya gitu juga nggak? Kan kita kalau mau numpuk sesuatu dia harusnya bentuknya piramid ya, gitu. Dia bentuknya tuh harus piramid. Jadi sekarang bisa nih dibalik nih. Ini konteksnya isi sekarang. Meja, set, nih tingginya tuh 0,9 meter. Oke, nih sampai dia paling atas itu
tumpukannya 3 meter. Oke, ini ya lantainya. Nah, berarti di sini kan sisa 2,1 meter. Itu ya. Jadiin senti dulu deh. Kan udah. Sekarang kita hitung aja dulu ada berapa tumpuk ya. Satu tumpuknya ini 3 senti. Nah, berarti segini ini ada eh, berapa tumpuk? Tinggal 210 bagi sama 3. Oh, banyak juga nih. Jadi ada 70. Nah, ada 70 tumpuk nih. Oke, ini banyak. 70 tumpuk. Oke, habis itu udah dah. Berarti saya deret geometri. Jadi yang paling atas ini tuh ada 3 ya. Oke, ini ada 3. Nah, di bawahnya ini ada 4. Kan cuman lebih satu ya. Gitu. Wait, 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 wait. Jika BN menyatakan banyak, eh, oh ya benar. Oh, udah dikasih tahu nih. Jadi tumpukannya ada 70. Oke, nambah satu kan berarti eh, jawabannya B. Oke, pada tingkat ke N. Nah, tingkat ke satu, tingkat paling atas kan ada 3 ya. Hmm. Wait, oh kebalik dong dia namain namain tingkat ini. eh Tingkat paling atas itu ini yang dia anggap tingkat satu ya. Ya Tuhan. Ya, ini yang dia anggap tingkat satu ternyata. Makanya tiap tingkat selalu satu lebih banyak daripada tingkat di ya ini tingkat in walah masalah bahasa aja lagi-lagi sini. Ini tingkat satunya Ninda. Kok tahu? Nah, soalnya N ini kan startnya dari satu nih. Eh, Mana tingkat bener nggak satu? sih? Tingkat satu itu yang paling bawah deh, justru. Jujur ini teksnya terlalu nggak make sense di otak Sebentar, saya. sebentar. Wait, 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 wait. Jika BN menyatakan banyak, um, kalau kayak gitu, kalau kayak gitu, tes aja gini, Anina. Kan kita udah tahu ini ada 70 tumpuk kan? Cek yang paling atas itu ngasilin 3. Jadi ini di tingkat 70. Jawabannya C. Oke, coba coba cerna dulu. Jadi di tingkat 70 dia tuh harus 73 gitu. Di tingkat ke 70 baloknya tuh harus 3. Sokal. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Cuman gimana caranya kalau misalnya eh, kita mau pakai rumus, mau ngerjain kayak gini. Kan malah kayak gini ya. UN eh, misalnya kayak buatin tabel gitu. Ini ke 70 ke 69. Nah, di sini UN nih. Jadi U70 itu ada 3. Nah, di sini ada 4. Nah, kan kan nurun sebetulnya dia nih. Terus nurun satu kan. Nah, ini nurun satu. Nah, rumus UN itu, rumus UN ini kan A plus N min satu B. Kan gitu. Tapi harapannya jangan sampai ke rumus ya nanti ya. Nah, B-nya ini min satuan ada. Jadi kalau itu B-nya min satu, dapatlah ini dari sini A plus satu min N. Masih ini kita nggak tahu A-nya apa. Nah, ini kita masih nggak tahu A-nya apa. Cuman, yang Anda tahu di sisi lain itu, U70-nya. Nah, udah dapatlah tadi kalau ini tuh ada 70 tumpuk. Nah, U70-nya ini yang 3. Nah, U70 ini dapatnya dari A tambah 70 kurang satu kali
min 1 sama dengan 3 gitu. Ini kerjaan lagi. A min 69 sama dengan 3. Jadi awalnya ternyata di tumpukan pertama itu dia ada 72. Nah, jadi paling bawah U1-nya ini ada 72. Kan gitu? Masukin dah lagi sang ke sini. Dalam. Oke, jadi di sini 71 tambah 1 kurang N. Dapat jawabannya. Jadi jawabannya itu 72 kurang N. Nah, cuman harapannya ke sini ya. Kita coba buat rasain aja angka di opsinya nanti. Setelah itu dah aman dah. Oke, lolos dah nih teks 2-nya Aninda. Untuk kesemuanya yakin dah sekarang sekarang ketemu. Oke, coba dicerna dulu. Pastiin konteksnya dapat sama yang kita kerjain udah nangkep. Banyak banyak baja ringan pada tingkat, tapi ini ada di soal Olimpiade SD. Bisa nggak Anda bayangin ting kita tuh kan punyanya rumus ini tuh dari bawah. Ini kan rumus untuk tingkatannya itu dihitung tuh dari bawah. Nah, sekarang nih di sini tuh malah ditanya tuh 50 dari atas. Coba ranking 50 dari atas tuh sebetulnya dari bawah tuh dia ranking ranking berapa? Bisa ngebayangin nggak? Eh, apa sih? Tadi ingat tumpukannya ada 70 ya. 70 Lima tumpukan. puluh dari atas. Ya, 20 dari bawah. 21. Iya, 21. Atau kenapa? Kakak kakak nggak hafal sih BTW. Karena Jadi, mhm. karena itu make sense aja nggak sih? Kalau misalnya 69 dari atas, berarti dia ke 2. Hmm, ya betul. Ya, selalu lebihnya satu ya. Iya. Ya kayak gitu. Jadi buatin ya simulasi lain di kepala kita. Nah, nanti ketemu dah. Jadi di sini dapat nih tak N itu 21. Udah deh. Jadi langsung kita gas eh, UN. Nah, jadi kan UN -nya tadi 73 kurang N. Dah, ini 21. 73 kurang 21. Oke, apa tuh? 52. Oh, betul nih. Sat. Gitu. Nah, kalau kalau bagas 2 ya udah, ini tinggal tinggal merem aja udah dapet ya. Ini langsung 50, 73 kurang 50. Udah, ini 23. Salah? Ini salah. Ini ya perlu diubah-ubah lagi nih, karena udah dari bawah. Jumlah baja ringan di atas tingkat ke-50 dari bawah. Jumlah baja ringan di atas tingkat 50 dari bawah. Oke deh. Kok kan ngebayanginnya itu gini ya. Jadi kan dia tuh mau minta U51 tambah U52 gitu. Terus ditambahin sampai U70. Gini sih yang kayak bayangin loh. Jadi di atas tingkat 50 sampai sampai paling atas. Nah, jadi tuh Aninda udah tahu kalau U50 itu segini. Berarti U51 itu kan di di atasnya ya. Di atasnya kan lebih sedikit nih. Jadi ini cuman ada 22. Nah, gitu. Naik satu kan berkurang. Kita nggak terlalu pentingin yang di sini. Ujungnya ini kan 3 ya. Itu ada di soal. Nah, ini kan aritmatika. Ya, aritmatika tuh untuk ngitung. Ini biar nggak terpaku sama rumus ASN ya. Selalu ingetin cara cara anak-anaknya. Jadi awal tambah akhir kali banyaknya bagi 2. Nah, eh, sekarang challenge satu tinggal Aninda dapetin dari sini ke sini nih ada berapa banyak? Dari angka 51 sampai 70. Nah, ada berapa banyak? Gimana caranya Aninda Dari ngitung itu? 51 sampai Dari 70. Yap,
51 sampai 70 ada berapa angka gitu? Ya, sekali sebut langsung betul ya. Coba pikirin dulu. Ya, ya, ya. Bisa, bisa. 51 ke 51, 70. Ya. 70, 20. Hmm. Ya, pas 20 ya. Jadi Ya. buat buat aja dia ke 1 2 3. Nah, ke 1 2 3 ini tuh dikurang 50 nih. Nah, ini 51 biar jadi 1 kurang 50 berarti ini kurang juga 50. Itu. Oke, ada sih orang yang kurangin tambah 1. Jadi 70 kurang 51 tambah 1. Tapi nanti Hmm. uh, kadang nggak konsisten loh. Nanti baru baru bentuk barisannya nggak aritmatika, nah bingung dia. Atau kalau aritmatikanya nurun terus, nah tiba-tiba bisa aja bingung. Jadi kakak lebih suka Hmm. bawa dia ke angka 1 2 3. Dah, dapat dah nih jawabannya. 22 tambah 3, 25, 250. Zong, nih salah. Gitu. Kebanyakan ya, 7, 7, 5. Oke, coba dicek dulu. Ada yang mau ditanya? Enggak. Oke. Luas permukaan penampang, tapi di sini tuh luas salah satu sisi, tapi semua balok, tapi semua balok. Cuman yang 10 dari bawah. Oke, kebayang konteksnya kayak gimana? Bisa ya, ngebayangin ya. Jadi cari tumpukan ke 10 gitu. Kan tadi paling atas tuh 3, ini yang ke 70. Nah, set, tidak adalah di sini yang ke 10. Nih, 1. Nah, ini kan ada banyak nih. Kita hitung aja dulu nih ada berapa ya kali ya. Jadi U10 itu 73 kurang 10. Eh, ya, betul. Jadi di sini tuh ada 63 balok. Di sini ada 63 balok nih. Set. Nih. Ya, ada 63 balok. Nah, ternyata segitu yang Aninda harus hitung luas permukaan salah satu sisinya. Segini. Nah, segini. Ini ada 63 balok nih. Gitu. Oke. Tapi masalah di sini, dari sepanjang tadi soal itu, yang Aninda tahu informasi salah satu sisinya itu cuma kalau salah satu sisi si bajaringan itu persegi. Dan ini tuh panjangnya 3. Jadi segini sih yang kita tahu. Oke. Berarti udah pastilah yang ditahu itu sisi yang bagian kuning sini. Eh, berarti berapa panjang yang ini? 3 kali 63. Panjang yang bagian sini 3 doang. Dah, dikali dah. Jadi tata luas yang kuning itu 3 kali 3 kali 63. Ini tak gini aja. Dan 3 kali 9, 5, Ya, 6, 7. bagus. Gitu ya. Jadi 630 kurang 63. Apa tadi jawabannya? 5, 6, 7. 5. Ya, ada nggak 567? Oh, ada. Ada. Sip. Tak lihat optionnya dulu. Benar-benar. Ini udah 600-an juga ya. Gitu. Ini sejauh ini masih enak sih perkalian 9 kayak gini. Jadi selalu tak tak bawanya ke perkalian 10, habis itu tak kurang sama sama dirinya gitu. Terasa sejauh ini masih masih paling oke lah. Oke, bagus bagus. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Oke. Oh, oke. Hmm, jarak mata Jakarta Troli ke lantai kantor 1,8. Oke, itu Anda udah tandain. Kan. Oke, udah ada di gambar juga. Oke. Hmm,
Oh, yang ditanya itu jarak antara gedung A dan B. Ya, dapat melihat. Sehingga ya, oke. Em, jika jarak antara Tony dan jendela adalah, oke udah digambarkan juga. Jarak antara gedung A dan gedung gedung B. Oke. Em, iya sih ya. Ini sebangun. Sebangunnya itu yang, wait, kamu contoh yang, oh sama-sama. Berarti Anda nganggap sebangun itu yang bagian sini kan ya? Segitiga yang kecil dari orang ini sama segitiga yang segini. Iya, yang itu. Nah, cocok. Ini berarti caranya kayaknya udah betul. Kita lihat caranya dulu. Hmm. Ya, ini bedanya digambar ulang aja ya. Oke. Kalau misalnya nggak digambar ulang, eh cara nentuin dia sebangun itu, ini kan dia siku-siku nih. Nah, itu dia siku-siku. Habis itu, eh, nah, kan dia itu siku-siku di sana. Nah, ini garis yang paralel ya. Nah, jadi karena itu motong, nah ini sama. Nah, segitiga itu dua aja, tahu sudutnya yang sama, udah pasti dia sebangun. Jadi bisa nggak gambar lagi, tapi ini oke aja sih, kayak gini. Udah bagusnya 1,81. Wait, wait. Hmm, ini 54 ya? Mana? Oh, ini 54 nih Anda, 4 karena tingginya dia 1,8. oke. Em, kenapa Anda bagi? Sebentar. Kenapa Anda bagi dulu? Oh, ini di ini yang dicari ya, bagian sini ya. Oh, ya, bagian situ dicari. Kalau kayak gini, eh, oh gitu. Ya, boleh sih. Tak pikir langsung kayak gini tadi. Oke, oke. Jadi kalau kakak langsung segitiga yang hijau banding segitiga yang kuning kan? 1,8 bagi satu sama dengan, langsung aja 52,2. Nah, ini dibagi sama sama jaraknya. Jadi kayak anggap langsung ini tuh X segini. Ini bisa juga kayak gini. Jadi ternyata segitiga yang Aninda maksud ini segini kan? Wait, eh, ini dia. Zeng, zeng, zeng. Nah, segini ya. Ini ya. Ini nih. 52,2 bagi 1,8. Wait, 52,2 bagi 1,8. Ya, dapat. Ini juga sama, langsung dapat X-nya 29. Oke, oke, bagus. Jadi bisa langsung yang hijau sama yang kuning di sederhana. Disebangunin. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nah, ini coba. Set, set. Nah, sekarang tuh ini berdiri 2 meter dari jendela. Selalu dia bolak-balik kayak gini aja kondisinya ya. Iya. Sekitar jika jarak dari gedung, oh, sang di yang lagi 33, Tony dapat melihat gedung B sampai sampai ketinggian, dapat melihat gedung B sampai ketinggian, oke. Kak, em, Kak belum kebayang yang Aninda, oh udah kebayang. Dua, satu, dua, oh oke oke. Bagus juga nih cara ngerjainnya. 1,2 ini udah diukur dari matanya ya. Itu udah diukur dari mata. Terus 1,2. Hmm, jaraknya 33 oke bagus. 33.
semua 3, 3, 2. Terus Anina mau cari cari bagian sini kan. Tony dapat melihat gedung B sampai ya. Hitung bagian yang Hmm. kuning, tinggal ditambah sama 52 tambah 1,8 ya. Tinggal ditambah sama sama bagian sini. Ya, ini cara paling bagus. Wait, kita hitung aja. Jadi 2 bagi 1,2, terus 35 bagi 35 apa? 35. Oke, bagi yang ditanya. Ya, benar. Ini 75. Oke, oke. Bagus nih. Itu aman. Berarti ini nomor 9 kayaknya aman juga deh. Eh, 59, nomor 9 belum belum dapat ya? Atau sudah? Belum. Sudah. Oke, jarak kedua gedungnya sama, 3, 3. Dipasang kanopi yang lebarnya 50 cm. Oke, ya itu 50 cm-nya. Pandangan Tony menjadi sedikit terhalang. Oh ya, jika dia berdiri. Hmm, ya, gampang nih. Nih, gampang. Tak gambar aja dulu. Ya, gambarnya di sini deh. Dia kesebangunan juga kan. Ya, pasti. Pasti kesebangunan. Ini titik, apa ya, hamaks yang kelihatan. Anggap saja di sini. Set, set, oke, set. Gini. Hmm, kayak gitu. Nanti kakak mau cari ininya sama. Oke. Dia 1 meter dari jendela ya. Jadi ini 1 meter. Oke. Itu satu. Oh, wait. Itu 1 meter ada. Hmm, 1 meter. Oke, 1 meter dari jendela. Kanopi ada di sini. Hmm, set. Gini deh. Oke, ini tuh ada 0,5 nih. 0,5 jarak antara kedua gedung 3, 3 ya. Jadi set. Nah, ini 3, 3. Oke, tugas kita tuh cari yang kuning. Tapi kalau segitiga yang ada hijaunya ini langsung sebangunin ke yang kuning, informasinya eh, kurang gitu. Jadi perlu kita contek informasi yang dari sini. Itu ya. Satu ke yang sini 34 34 kalinya ya. Ini tuh 34 kalinya. Oh, dah ketemu ide. Nih, sebangun, 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 sebangun. Oke, kan tuh sebangun. Berarti kalau kakak ngeliat dari sini, dari si, dari segitiga kecil di kanopi ini, ternyata dia itu eh, perlu 2 kali lipat lebih besar untuk jadi segitiga ke mata sebelah sini. Ya, kelihatan ya. Dari segitiga sini ke sini, itu tinggal tinggal dikali 2. Berarti ini kok tahu dikali 2? Soalnya ini setengah, ini 1. Nah, ini sisi-sisi yang bersesuaiannya nih. Jadi dia dikali 2. Nah, sekarang panjang ini bisa kita cari tahu nih. Eh, ini. Kita namain aja dulu sama ini, pakainya Y.
ini yang ini tak pakainya sama sama T gitu ya. Jadi kita buatin di sini kan Y sama T tuh eh, dua kalinya Y. Nah, itu akan jadi T. Nah, gitu kan. Dua kalinya Y akan jadi akan jadi T. Kakak tuh perlu perlu T-nya berapa? Nah, terus di lain tempat itu Y tambah T ini, Y kalau kita tambah sama sama T, nilainya itu harus tadi tinggi gedung itu, oh, tinggi mata ke atap ya. Itu tadi kayak ini ada yang ngitung deh, 1,2 itu ya. Dua, iya. Ini harus 1,2. Dah, ini tuh persamaan dua variabel. Kakak mau dapetin eh, T-nya. Jadi Y yang kakak mau substitusiin di sini. Gini, bawa ke situ, berarti di sini tuh 2,4 min 2T. Nah, dapat T berarti 0,8. Y, dapat. Ini 0,8. Nah, kakak paling suka pakai konsep scale factor itu dari segitiga yang mata orang ini mau ke segitiga yang paling besar itu dikali 34. Nah, jadi panjang yang kuning ini. Jadi kalau kita misalnya terbiasa pakai scale factor itu kan Anda, jadi kita ngindarin bentuk pecahan. Jadi langsung kita mainnya kali-kali aja di kepala. Sekarang tinggal 34 kali 0,8. Udah deh. 34 kali 0,8. Berapa tuh? 240. Jika kan tulis kayak gini tapi ujungnya ditulis di kepala. 240 tambah 32. 272. Jadi di sini ada nggak 272 jawabannya? Belum, belum, belum. Ini ini satuannya gimana tadi ya? Oh, meter nih ya. 27,2 meter. Kan udah, berarti ketinggian maksimumnya itu dua puluh tujuh Dua koma tujuh dua dua. tambah tambah berapa aja tadi? Kayaknya Anda ada yang hitung tadi. Iya, Alas itu. 64. Ditambah 54 ya? Iya, Ada? 27,2 ditambah 5481,2. Ada? Ada. Dapat. Kayak gitu. Coba ini. Eh, dulu kayak selama SMA itu memang pakainya rasio kayak gini. Ini sebetulnya kayaknya ini udah lumayan canggih juga deh, yang rasio kesebangunan yang Aninda tulis nih. Coba aja Aninda gini, eh, lihat cara yang teman-temannya pakai. Kayaknya rasionya nggak kayak gini deh, dan ini kan per bangunan kan, Aninda tulisnya. Jadi ini kayak Mm-mm. segitiga yang kecil. Wait, 1,8 nih. Ini kan ceritanya segitiga yang kecil. Jadi ini rasio dalam satu segitiga. Ini rasio dalam segitiga yang besaran. Kayak mungkin teman-teman Anda banyak kan yang nulis itu per rasio antar sisinya. Jadi kan ada nulis itu 1,8/54 sama dengan 1:2. Kakak nggak terlalu suka kadang cara yang kayak gitu. Tapi harus cepet-cepetan switch lah. Ini bagus Iya. kalau kalau bisa kayak gini. Di buku soalnya nggak terlalu nyarahin kayak ke sini deh. Jadi malah ini bagus kalau bisa Anda udah tahu cara switchnya ke sini. Nah sekarang, nah ini skill factor ini tak lihat nggak banyak yang kayaknya jangan ada nulis aja deh pakai pakai faktor skala ini. Mungkin karena bahasa Indonesia agak jelek. Jadi, nah pakai faktor skala. Coba next, pakai waktu ngerjain kesebangunan, paksa pakai ini coba. Nah, kalau ini bisa dipaksa pakai ini, kita dapat nanti tinggal tinggal kali-kali aja. Gitu. Oke, masuk akal? Soal Kak. Sip. Ini cuman angkanya nih, mungkin ini karena angkanya jelek, jadi nggak guna juga ya kalau kita pakai faktor skala ya. Di sini juga nggak ada. Oke, data pasien dan pasien dalam 1 minggu masuk dan keluar. Oke, oke, kayak kali dua
dua, satu kalimat awal ini belum terlalu berguna deh. Hmm. Ada pribadi, asuransi, BPJS. Sip. Ya, tabelnya misalnya belum ada nunjukin pribadi sama asuransi ya. Oke, terus nomor 10. Em, jumlah pasien rawat inap terbanyak di rumah sakit pada minggu itu, harusnya sih harus ada kata BPJS-nya. Adalah hari Mhm. Selasa dan Kamis. Hari Selasa dan berarti Anda udah cari selisihnya nih. Eh, Udah. wait. Ini salah nggak selisihnya ya? Ini kan 11, ini 8. Ini kayaknya 3 dah maksudnya. Jumlah pasien pada minggu itu adalah Selasa, ini 3. Berarti 3 yang eh, dirawat inap ya. Sebentar. Ini kan, ini ada kepotong capture-nya. Ini tuh cuma jumlah BPJS harian. Tapi tidak menyatakan ini tuh apakah rawat inap atau enggak. Ya udah rawat inap. Jadi yang rawat inapnya itu 3 ya. Di sini. Jadi ini 3 gitu. Hmm, kalau misalnya dia Kamis 13 kurang 10. Ini juga 3. Wait. Atau beda maksud yang Ananda tulisnya ya? Yang Ananda tulis di kertas tuh apa ya? Selisihnya kan? Yes. Iya. Ini Enggak, 3 yang masih di sana. yang masih di sana. Kan itu Selisihnya ada kan? masuk sama keluar. Ya selisihnya. Kayak dapatnya 3 sih masing-masing tuh. 3. Bukan 4. Kan 1 tambah Tapi 3. Frekuensi sa- kumulatif maksudnya. frekuensi kumulatif. Oh gitu, sebentar. Kan kayak kan di hari Senin tuh masih ada 1. Tambah lagi yang di Selasa masuk berarti 3, 1 tambah 3, 4. Wait. Kenapa bisa kepikiran ke kumulatif ya? Benar sih. Karena biasanya kayak gitu. Itu sama Iya. aja nggak sih kayak eh, pasokan dan terjual. Oh gitu. Oh berarti itu yang selama ini. Oh oke. Berarti kakak yang salah belakangan loh. Oke. Oh alah. Ya benar. Um, ya benar sih. Benar. Hmm, karena kan waktu misalnya ada ini selisih 1 gitu. Waktu ini ada selisih 1 kan. Wait. Di hari pertama Senin misalnya selisihnya 1. Hari kedua kan selisihnya 3 nih. 3 itu kan belum tentu artinya yang sebelumnya udah keluar atau enggak ya. Jadi ya benar. Jadi selisihnya di sini 4. Benar sih. Benar. Eh, ya kurang 4. Ya, masuk akal. Ini 4. Wait, di sini hmm, oke 4. Oh, berarti kita harus ngurut banget dong kerjainnya ya kalau kayak gini. Jadi di sini 11 kurang 8, di sini negatif 3. Oh ya, cocok. Ini jadinya 1. Kan Oke. udah dikasih harinya. Gimana? Kan itu udah dikasih harinya, jadi ngerjainnya pasti berurutan. Oke. Oh, berarti kakak yang salah loh selama ini. Em, ya, di sini berarti min 3 ya. Oh, berarti benar nih. Kita harus ngecek. Berarti harus diselesain dong ya. Nggak bisa stop sampai sini ya ngerjainnya. 3 di sini, ini 2 kalau udah gini ceritanya. Ya benar. Ini 3. Terus di sini ini ini min 3 ya. Oh ya habis. Jadi di minggu itu pas ditutup nggak ada yang ini lagi. Oke. Tapi Anda gimana caranya ngitung akumulatifnya tadi? Anda tetap hitung selisih selisihnya dulu masing-masing gitu ya? Enggak, langsung. Gimana tuh? Kayak 1. Terus itu kan sisanya 3, berarti langsung tuh tambahin 4 gitu.
Oh ya, Jadi kalau maksudnya itu. misalnya kalau misalnya yang keluarnya lebih banyak berarti min kan? Berarti dikurangin aja. Oh, oke, oke. Berarti yang ini ya. Oke, bagus, bagus. Jadi, ya ini benar nih. Jumlah pasien rawat inap di rumah sakit sebanyak 4 orang pada hari Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Oh, salah. Oke, rata, ya benar sih. Itu rata-rata rata-rata rawat inap pasien dengan BPJS per hari dalam 1 minggu tersebut berapa pasien per hari? Dalam 1 minggu tersebut ada 3 orang. Oh, berarti ini Anda jumlahin biasa ya. Oke. Eh, 5, 6, 10, 14 bagi 7 2. Oke, cocok. Oke, ada mau jalan dulu? Oke, coba yang 11. Um, Kita baca dulu. Oke. Oh, jadi uh, dia tuh ngeklaim Senin. Tapi bisa Jumat. Oh, kalau sudah lebih dari sampai Kamis. Oke, masuk akal. Hmm, kalau sudah lewat 35 pasien. Sekarang jika kata jika kata-kata dia pasien ada 500 orang, oke. Hmm, pada hari Senin pagi, klaim biaya perawatan yang diajukan rumah sakit. Keren sekali. Oke, oke. Oke, berpikir dulu. Berarti di sini harus pakai kumulatifnya dia. Kan dia harus kumulatif. Em, Sebentar. Enggak. Ini enggak. Berarti ini enggak boleh pakai kumulatif ya. Justru di sini tuh kita Hmm. harus pakai yang berapa yang masuk terus gitu ya. Ya. Oke, 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 oke. Eh, jadi kalau itu Kak, hitung dulu Senin masuk 8. Gimana sih? Senin, Selasa masuk 11. 17 ya. Oke, Rabu masuknya 8. Ini udah 25. Belum, belum kota. Nah, ini moment of truth-nya di sini. eh 17, 25. Udah sih, ini udah lolos sih. 8, 11, 8 tambah 13. Cedot. Jadi, wait, mikir dulu. Kan di sini dia sudah 38. Bolehlah dia ngeklaim sekarang. Jadi Jumat dia ngeklaim. Hari Jumat dia Hmm. ngeklaim eh, untuk 4 hari ini. Berarti kita untuk hari Senin itu, wah keren sekali. Jadi untuk hari Senin ini berarti Jumatnya itu 7 ya. Sabtu 7 tambah 9 dah tambah tambah minggu. Minggu 7 lagi. Oke. Ini berarti ya langsung hitung dah. 500K dikali sama 23 ya. Kali 23 115. Oh, ada? Hmm, ini ada. Hmm. Hari Senin kan? Pada hari Senin pagi, klaim biaya perawatan yang akan dimasukkan kepada 7 tambah 9 tambah 7. 14 tambah 9, 23. 23 kali 500.000. Coba perkaliannya kan salah. Benar ini. Oke. Ada
yang nggak masuk akal nggak di sini? Jujur nggak ngerti yang ini. Kayak nggak dapet dapet. Wait, wait, wait. Kok kayaknya dia harus harus kumulatif ya? Bentar, cuman gimana cara membayangkan membayangkan kumulatifnya nih? Tep- eh, Berpikir, bentar, bentar. Oke. Eh, ini 8. Bisa jadi kan gini kan? Bisa jadi, ini nih, misalnya hari Senin kan ada 8 orang masuk nih. Kan keluar 8 orang masuk, dia bayar tuh 8 orang. Bayar untuk jasa di hari itu. Nah, Iya. 7 pulang nih. Nah, berarti satu orang yang tadi rawat inap, karena dia ternyata besok masih dirawat, besok besok dia bayar lagi. Kebayang maksudnya? Besok Oh besok iya. dia besok dia bayar lagi. Wait, ulang. Ehm, Cuman tapi ini gini, kalau tadi Aninda nggak bilang akumulatif, kakak nggak bakal mikir ke sana. Udah pasti dah tak gas salah sampai bawah dah nih. Kalau tadi nggak bilang akumulatif di sini ya, itu udah fix eh, ke bawah nih kayak pasti tak kerjainnya kayak tadi aja terus tak klaim. Ini kayak salah soal. Jadi coba gini, bayangin di Senin kan 8. Oh wait, berarti bisa jadi. Oh, tapi dengan cara begitu aja dia udah pasti dia klaimnya pasti Kamis sudah terklaim ya. Kan kalau kita mau hitung akumulatifnya ini bakal bakal banyak nih. Kayak tulis gini deh. Ini nanti dikurangin 7. Atau kita langsung tulis pasien yang tertinggal ya. Nah, ini ada satu. Berarti di Selasa itu, nah Selasa nih, eh 11 tambah satu. Nah, masuk akal nih sekarang nih. 11 tambah satu. Kan begini, eh, gimana nulisnya biar estetik? Sampai sini dia udah 20. Kan, wait, wait, wait. Kita harus kurangin 8 nih. Kita harus kurangin, masukin yang tadi aja ya. Jadi di sini ada 4 untuk lanjut ke Rabu nih. Jadi di sini sekarang, nah 3 ditambah 4. Nah, kan begitu, 3 tambah 4, berarti udah ada 27 orang sampai sampai Rabu. Wait, tapi di sini dia pulangnya banyak gitu sekarang ya? Enggak, salah. Em, Masih ada satu ya, nitip ya, gitu. Masih ada satu yang lanjutan rawat inap ke sebelahnya. Nah, ini lanjut Kamis. Oke. Ini 4 nih. Enggak gitu. Tadi itu Kamis tuh, harusnya tadi nggak tak hapus juga tadi. Nah, gini. Sip. Berarti sekarang udah tambah 14. 41. Sampai situ aman? Ini dia nitip 4 pasien nih nanti ke selanjutnya nih. 8, 11, 8. Wait, ada typo nih. 8, 11. Ini 8 ya? Aduh, aduh, fatal, fatal nih. Oke, gitu. 8, 11, 8. Ini 13. Nitip 1, nitip 4. Oke, ini 4. 1, 4. Nitip 1 ke hari selanjutnya. Oke, nah ini nitip 4. Oke, kuota lewat ya. Kuota lewat. Stop. Sekarang kita hitungan Jumat. Jumat berarti 7 ya. 7 tambah titipan yang kemarin 4. Oke. Ini kalau ini kalau nggak ketemu, eh ya sih harus ketemu nih. Ini 9 tambah Jumat nitip satu pasien. Oh gini berarti cara orang ngitung rumah sakit itu ya. Benar juga. Pantesan aplikasinya ribet sekali. Ini tambah, wait,
typo. Kan dia di sini satu, di sini dia nitipnya 3, gitu. Wait, jadi seminggu, dah. Berarti ini tuh 797 tambah 3. Cocok? Wait, uh, 11 tambah 10 22 tambah 10 lagi 32. Nah, coba 32 penasaran. 32 kali 500. Jangan bilang nggak ada. Ini 150. Nggak ada ya? Eh, 150, 100. 160 ya? 1,6 juta. Nggak ada juga loh. Ya Tuhan. 32 kali 500 ribu. Karena dapetnya 1,6. Wait, 16 juta. Ada 1,6. Kenapa? Nggak ada 1,6. Tapi kalau ngelihat jumlahnya kayak gini, nggak bisa juga ya. Aduh, tadi kapus lagi loh. Tadi, tadi 11 juta ya. 11 juta itu kejauhan udah pasti salah. Tapi ini udah mendekati sih opsinya nih. Gitu. Gini nggak? Apa di kan kuota rumah sakit tersebut tuh? Oh, gini gini gini. Ah, berarti nggak 41 yang keklaim Ananda di hari Kamis. Soalnya kan kuota dia ngeklaim tuh 35. Ini coba ya. Wah, keren sekali. Eh, coba ini ada 6 nih nggak keklaim. Coba tambah jadi 38 deh nih. Tambah 6 kali 500K. Wait. 38. Please ketemu 19 juta. Aduh, nggak ketemu. Ya, kayak ketemu juga. Eh, tunggu. Ya, harusnya 3. Ya, nggak ketemu dah. 11. Di sini. 11 11 tambah 10 kan 21. Oh. 21 tambah 10 itu 31. Oke. Wait. Harus ketemu. Ah, asumsi tidak ada typo. Ini 31. Nah, ini 6 nih gini ya. 6 ini yang belum terklaim. Yang belum terklaim di Jumat. Coba. 500 kali 37. Wait, zoom kakak hilang. Ada nggak 500 kali 37? 18,5? Enggak. Iya. Kacau. Kacau. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, 797. 8, 11, 11, 8, 11, 8, 3, scanning dikit. 797, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, eh, benar. 1, 1, 3. Ya, oke, kayak gitu. Oke, tapi caranya close lah. Ini 18,5 juta. Anggapannya nggak anggapannya di hari Kamis batasnya sampai 35 ya, jadi sisanya terklaim. Mungkin memang typo. Kalau sekarang baru kayak bisa bilang mungkin mungkin memang typo deh. Oke, coba dah dicek dulu. Oke. Aduh, di sini Kayaknya deh sih nemu. nggak mungkin typo, Kak. Ya, di sini nggak salah loh. Ini dua-dua nih. Gimana saya tadi kayak ngitungin ya? Kan 8 tambah 12, 20. 20 tambah 12, nih dua-dua nih. Wait. Ya kan gitu. 12, 20, 22. 22 tambah 14. eh 36 ya? 22 tambah 14. 36 ya? 36 ya? Oke, berarti kalau itu 36, di sini tuh 1. Lagi dong balik. 32 kali 500. 16 juta. Ya, 16 juta. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Lagi balik.
16 JT. Ketemu sih typo-nya gitu. Coba ada sesuatu, ada mudah dulu. Lagi ketemu typo-nya. Aduh, ini kenapa ya? Ini 32, ini 32. Ini kok di bagian itu terus ya? Ini 32. Ah, ini sebabnya di luar negeri pakai kalkulator. 32 tambah 4, 14, 46 kan? Oke, 46. Oke, 46. Coba, coba, coba. Berarti di sini tuh 11 nih. 11. Oke, 11, 2, 11, 21, 21. Oke, sekarang nih ketemu nih. 42 ya. Nggak ada, 21 juta. Dah, udah. Kok, kok Anda sih lihat? Flashback. Ini udah 21 juta nih. Udah, udah makin naik biaya klaimnya nih. Kalau saya udah dibentak-bentak sama BPJS-nya kok naik naik terus. Dah berarti ini 20 lah kan jawabannya. Nggak tahu dah. Ini ya benar sih ini 11 ya. eh, Segitu. 42 kan benar? 21 juta, 21 juta. Oke. Coba Ananda ada ide? Enggak. Tapi kayaknya ini udah skenario paling masuk akal ya. Jadi jadi dia menyisakan orang yang rawat inap itu bayar lagi di hari berikutnya. Eh, tapi ada juga yang masuk lagi. Jadi kita udah pertimbangin nih ada berapa orang yang nitip, yang apa namanya tertitip ya dari dari hari hari sebelumnya gitu. Oke, nah kita udah pertimbangin itu. Jadi udah ini kayaknya udah simulasi simulasi terbaik. Mudah-mudahan cuma salah ngitung dan nggak ada apa namanya persepsi yang keliru di sini. Itu. Oke, bagus bagus bagus. Ini soal bagus. Nanti kakak coba cek lagi. Paling hari ini kakak tutup dulu sampai sini. Mau lanjut persiapan ke pura sebelah. Jadi ya, good luck buat Aninda ya. Dan semoga dapat info baik tanggal ya 5 hari lagi inilah ya. Oke, thank you Aninda dan good luck untuk SNBP-nya. Sekarang Ya, bye bye. ini Lanjut kita ya. ya.